bahwa Islam dan Indonesia itu adalah pilihan terbaik. Maka hari ini kalau ada orang yang mencoba mengganggu kerukunan atas nama agama di dalam berbangsa dan bernegara, jelas bertentangan dengan Islam dan Indonesia. Bapak-bapak ngerti? Salah satu karakter orang Eropa niku nopo? Kalau berbicara mereka harus rasional, harus masuk akal. Kalau bahasanya orang Paron barangkali harus logis, bisa diterima oleh akal. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada pertanyaan begini soal pernikahan. Ngono toh dulu apa? Wong di bojone kene ngelirik rondo ning kono matane. Codot. Janda menggoda matamu gitu kan. Bojone samping kok malah ngelirik rondo jilbabe pink. Jadi Mas celane Mas Bagus. Mas Bagus, Mas Agus. Jadi lah kowe urung rabi, bukalah mata lebar-lebar. Tapi begitu kamu sudah menikah, tutuplah matamu rapat-rapat. Salah satu contoh pertanyaannya begini, terkait dengan Islam umpamanya. Satu ketika malam tahun baru tahun kemarin Pak, saya ada kajian kebangsaan di Polda Bali. Kapoldanya orang Hindu. Saya ke Bali. Selesai pengajian saya ke Pantai Kuta setelah kajian. Ada mbak-mbak dari Australia datang. Kebetulan dia follower Instagram saya. Mbak-mbak seksi SDSB, semok depan semok belakang. Datang hanya dengan menggunakan kotang dan sempakan tok. Dia mendekat kepada saya. Untungnya saat itu kacamata saya hitam, sehingga mata saya melirik tidak kelihatan. Begitu dia datang, tanya sama saya begini, "Ayu Gus Miftah, apakah Anda Gus Miftah?" Saya jawab, "Yes me." Kemudian, "Iki cangkemnya ana kewan apa iki?" Ya Allah. Ini kewan apa kayak Gus? Bing-bing. Kiai viral cangkemnya kelebon bing-bing itu. Ya ambune sangit-sangit kepiye. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bule ini datang seorang cewek, kira-kira usianya 24 atau 25 tahun. Dia tanya sama saya begini, "Gus Miftah." Ya, saya jawab. "Kok pengajian di Paron kopinya nggak keluar-keluar?" "Oh iya." Ini sebuah panitia kopi. Pertanyaan dia saat itu adalah, "Gus Miftah, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Salah satunya Bapak Ibu, ini terkait dengan pernikahan nanti Pak. Saya takon ngaten kali dulu. Gus, kenapa agama Islam itu banyak aturannya?" Saya tanya, contoh aturannya apa Mbak? Dalam hal wanita dan pernikahan. Saya melihat panitia, perempuan dalam Islam itu dipenjarakan. Pakaiannya dibatasi, geraknya dibatasi. Mereka harus menutup auratnya, tidak boleh dibuka sembarangan. Uncal kilik matamu degan kok diuncal begitu. Bosok sanggup. Degan kok diuncal iki. Apa meneh ya? Kula mau ngajeng cerita nggih.
Lah teng Yogya napa teng restoran-restoran gede ngoten niku. Ora ana arane kopi mlebu gelas sing model ngoten niku. Ora ana. Kopi ki sanggon kan nganggo cangkir. Lah niki biasanya banyu putih utawa es buah. Kila sampai meletek mecah cangkemku tak ajar loh. Ini nama bedone niki. Kopi pahit kali manis. Kamu harus belajar dari kopi, Mas. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raine bojomu. Iki hidupe diapake, oh sambungan. Nah, contohnya dia bilang perempuan dalam Islam. Kenapa perempuan diperlakukan sedemikian rupa? Harus menutup auratnya, menggunakan pakaian tertutup, harus pakai jilbab, harus ganti banser. Iki sing diganti petenge gede, sing ganti cuwilik. Pokoknya banser iki top. Tanggal selawe sadurunge pengajian jaga gereja. Melu-melu nggak kacamata ireng, ada malah rupanya kayak tukang las. Iki buancer cuwil kita mangan apa ora? Nah, untuk mendapatkan perempuan dengan syarat yang macam-macam. Coba ketika Mas Agus kemarin mau menikahi Mbak Saraswati, Saraswati itu ya. Coba prosesnya nopo kalau wong Islam nih, siji ta'aruf, loro khidbah, lamaran, telu rabi atau nikah. Dia bilang apa? Ini bagi kami, kata dia. Ini urusan terlalu jelimet. Bagi kami, laki-laki dan perempuan senang ya sudah, senang-senang saja, kumpul-kumpul saja. Istilah mereka apa bu? Samen leven. Kalau istilah yang paron ngawi nopo? Kumpul kebo. Tapi saya ingatkan orang babatan paron, jangan ada orang cewek cowok yang kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya guden. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini orang-orang bule, orang-orang Australia, orang-orang Eropa itu pengen mendapatkan jawaban yang rasional. Ele, iki takok cegi, ganggu kupinge. Wis rupamu kaya Kipli. Moga-moga sok gede dadi kiai. Amin. Kiai Slamet. Ning Solo ke Kiai Slamet jenenge Kebu. Nah, maka disinilah kemudian Islam harus hadir sebagai solusi. Jangan dianggap sebagai sebuah problem. Jawaban saya atas pertanyaan Mbak dari Australia ini apa? Yang kemauan-kemauan manusia itu harus diatur. Contoh, kemauan laki-laki ingin mendapatkan perempuan. Aturannya apa? Menggunakan syariat pernikahan. Ora kok waton seneng moro-moro ditubruk, berarti menungso rano bedone karo pitik. Anda tahu kenapa babon kelak doyak jago kok mesti melayu? Ora kok wedi lek golek nggon sing luwih kepenak. Mila begitu rampung petok enak tenan. Nah, maka diatur dengan syariat. Nah, inilah yang kemudian saya katakan Indonesia dan Islam itu pilihan terbaik. Wong Indonesia ne menungsone ramah-ramah kaya wong babatan, kebetulan kemudian atas izin Allah dipertemukan dengan Islam. Pola seperti ini nyuwun sewu, itu tidak didapatkan di Eropa. Tidak didapatkan di negara-negara maju di Eropa ataupun di Amerika. Maka nyuwun sewu, kondisi ngoten niki Pak. Paling penak teng Indonesia jenengan pirsa. Saya kemarin di Belanda seminggu niku metu niku awake ngelu kabeh. Soale napa? Cuacane niku minus 5 derajat. Jenengan bayangke, kulkase jenengan niku paling adem pinten, Bu?
kulkas niku paling padhem pinten, Pak? 16. Niki minus 5 derajat. Jadi wong ngomong niku cangkeme kaya wong ngerokok, kemebun. Nah, kondisi Indonesia yang seperti ini harusnya apa? Dipertahankan dengan nyaman, Pak. Contoh, demi Allah, kadang-kadang saya itu merasa aneh ketika sahabat kita Nasrani melaksanakan gereja. Kenapa TNI Polri bahkan plus Banser menjaga sedemikian rupa? Saya kadang-kadang mikir ngeten, apa dirasa Indonesia ini orang aman? Sampai kenapa orang beribadah ketemu dengan Tuhannya di gereja harus dikawal sedemikian rupa? Kula iso ora ngaji teng Cepu Bloro. Neng dalan niku nyuwun sewu ketemu gereja niku rata-rata dikawal oleh konco-konco polisi, dikawal konco-konco tentara plus Banser. Sehingga seolah-olah nopo? Iki arep ngibadah apa arep perang? Ini sindiran bagi kemudian umat Islam. Bahwa selama ini yang pertama, kenapa kok orang beribadah harus dikawal polisi sama tentara sedemikian rupa? Karena yang sudah-sudah banyak insiden dan kejadian orang beribadah di gereja itu diganggu. Lagu-lagu ini nyuwun saya, Bu. Saya katakan begini, sebagai dai, saya mendorong umat Islam untuk menjadi umat Islam yang baik, yang taat, yang soleh. Sehingga nyuwun sewu, kalau orang Islam ini baik, taat, soleh, maka tidak akan pernah mengganggu saudaranya yang beragama lain. Kenapa mboten? Termasuk gangguan itu ana kiai ngaji wirawiri nggawa snack kan goblok gitu. Mosok jamaah kon nonton wong sing ning dhuwur nguntal. Mbok yo sing sabar titik. Iki jajan turan bodoh gaya. Sing goblok sing kon ngetokne niku kok ngeyel gitu. Kula iki paling rasane pengajian wirawiri nggawa panganan. Mbok yo sabar iki wong. Alah apa lah pejabat iki menangan ngono. Camat yang gaya. Masih terakhir di rasa maju-maju meneh. Iki masa iki kene moyang-moyang cangkem kono ngomong. Wah, ini sering lagi mati kayak tubuhan ini. Ya Allah, gitu. Ini menunggu sopo triplek jadi itu sih. Malah sing jadi mongan mangan. Mungkin Pak Camat, Camat ya menangan. Camat itu ini mobil dinas wajah dia. Mungkin Pak Camat. Napa niku Jawa. Pun sing kondur sing pingin kondur mawon dawah niku. Rasa ngaji apa-apa. Mungkin tak ngandani cah loro iki. Lawa sakwene minggat kabeh aku ora apa-apa lek kan sing tugasku ngandani awakmu berdua. Kira. Iya. Wis kelon, Bro. Ampun matane ampun. Ijabmu kapan ya? Di tanggal 11. Oh, 11. Sebulan Bali berarti bisa. Enak lah. Iya, enak, Bang. Ya enak, nikah enaknya mau 10%, saya 50% enak banget. Nambah lah, ini nambah Pak. Langsung nambah matamu. Aku sing ganteng ya bojoku siji. Dekat dengan Allah supaya manusia menjadi baik. Saya punya tetangga Nasrani, Kristen, Katolik. Saya mendorong mereka untuk berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas mereka untuk menjadi orang baik Kristennya, untuk menjadi orang baik Katoliknya, untuk menjadi orang soleh atas kekristenannya. Lawang Islam kuwi apik, kuwi ora bakal ganggu wong Kristen. Lawang Kristen kuwi apik, ora bakal ganggu wong Islam. Saiki pertanyaane ngene. Lah ana wong Kristen mangkat ning gereja Natalan rumangsa ora nyaman. Niku lak sindiran telak, pukulan telak bagi umat Islam. Ngopo padha-padha duwe agamane, mereka masuk gereja kok ora nyaman sampai harus dikawal oleh polisi dan tentara. Mila kula kadang-kadang mikir, iki ono apa? Lah teng Indonesia niku nyuwun sewu lho, Pak. Masalah ucapan selamat Natal mawon ben taun ribut. Padahal Dubai niku negara Islam, gawe pohon Natal terbesar di dunia di Mall of Dubai. Teng Indonesia ganti banser meneh. Iki ana pergantian kiai apa ora?
Siap gerak. Perganda hormat gerak. Yang satunya minggat gerak. Malah cengengesan gimana? Kalau banjir ki I love you full loh Pak. Insyaallah sesuk Gus Miftah mlebu surga sing awal banser. Mergo banser tugasnya survei lokasi. Bisa durunge ki mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap dia ini mlebu bansere metu meneh. Malah cengengesan iki lho. Ki tahan guyu kowe, Bro. Pokoknya banser TNI Polri niku sing lebih hebat sapa? Banser. Buktinya apa? TNI Polri SK-ne banyak masuk bank untuk utang. Banser ora ono SK-ne dilebokke bank. Soalnya apa? SK-ne ra payu. Masa Pak kula pengen utang, jaminan apa? SK banser ora payu. Lah. Jadi hanya dengan ucapan selamat Natal mawon sampai hari ini setiap akhir Desember kita ribut. Padahal nopo negara menjamin kebebasan beragama. Gus Miftah termasuk golongan yang mana? Saya termasuk golongan orang yang mengucapkan selamat Natal. Orang bilang hati-hati kafir. Kok gampang menjadi wong kafir hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal saya jadi kafir. Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya juga tidak jadi pahlawan. Gimana Pak Badan? Kemarin ada teman-teman polwan wisuda polisi, saya mengucapkan selamat jadi polisi, saya juga tidak jadi polisi. Sing lucu santriku daftar tentara ditolak mergo untune elek. Akhirnya panitiane tak telepon, Pak tentara, ngopo santriku ditolak daftar tentara? Lah untune elek Gus. Tak seneni tentarane. Pak jenengan kudu ngerti. Napa Gus? Sesuk tentara niku perang tembak-tembakan, ora cokot-cokotan. Mosok gara-gara untu elek ra ditampa. Jadi kok lah uang gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir. Berarti oke wong Kristen jadi Islam gara-gara mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi kalau dia mau kat mikir Pak, iki arep ibadah ning gereja. Ngopo kok tidak dikawal wong sakmono mbane? Niku ora kok salahe wong gereja, niku sindiran bahwa selama ini mereka ibadah niku ora nyaman. Lah kula ana wong mangkane gereja ya kula seneng. Kenapa? Karena kalau orang masuk ke gereja potensi dia menjadi baik. Makanya orang Islam dan orang Kristen itu harusnya mitra, partner untuk menjadi orang baik. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Isa, niku lah partner menyampaikan kebaikan. Lah kenapa orang beribadah kok dimeden-medeni? Ditakut-takuti. Coba Pak, lanjenengan delok. Minimal adanya Natal itu ada 2 berkat. Napa berkatnya Natal? Siji liburan, loro diskon. Loh, gara-gara ono Natal, ono libur Natal tanggal selawe, gara-gara ono Natal, ono diskon. Lucune wong Ngawi mengharamkan selamat Natal, tapi blonjo nganggo diskon. Wong yo teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Maka malam hari ini sing ning gereja wong Natal wong Kristiani monggo ora usah diganggu. Aku takoni lho, sejarah Banser mlebu gereja ngawali sejak kapan? Sejak zamane Gus Dur. Dadi mbiyen iku lak Ambon perang, Pak. Wong Islam karo wong Kristen. Gus Dur diminta untuk mengerahkan TNI Polri ke Ambon. Gus Dur mboten purun. Karena apa? Nanti disangka Indonesia tidak aman, perang antara wong Islam karo wong Kristen. Gus Dur tidak mengerahkan Banser ke sana dan lain sebagainya, tapi diselesaikan secara diplomasi dan musyawarah. Alhamdulillah Ambon sekarang baik-baik saja. Niku nganggo carane Gus Dur. Lah supaya wong Islam karo wong Kristen niku ketok akur, zaman niku Gus Dur memerintahkan Banser untuk masuk ke gereja menjaga perayaan Natal. Makanya wong sa Indonesia sering-sering dikafir-kafir kene niku siji Banser. Soalnya biasa ngawal wong Natalan ora apa-apa li. Sapa ngerti kowe esuk mlebu surga mergo apikmu njaga gerejane wong Kristiani gara-gara njaga Natal. Amin Allahumma. Loh, Pak Kapolsek, lan jenengan tidak ke pondok saya. Kampung saya 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan tuh.